Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivio Bramandika Karindra dari Fakultas Hukum Unisba, Angkatan 2018. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil daripada penelitian hukum saya yang berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang disebabkan oleh hak atas upah di PT Kalindo Etam dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Putusan MA Nomor 67 Perdata Khusus PHI 2019 Pengadilan Negeri Samarinda, di bawah bimbingan Dr. Rini Irianti Sundari SHMH, Dr. Arianto Nur Cahyono, Dr. Andes M. Hum, disusun oleh saya sendiri, Alivio Bramandika Karindra. Pendahuluan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Hubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menjelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hak atas upah seperti yang terjadi pada putusan MA Nomor 67 Perdata Khusus PHI 2019 PN Samarinda tentang penyelesaian kasus pekerja PT Kalindo Etam bahwa para penggugat satu telah menjadi karyawan tergugat sejak tanggal 1 Maret 2014 dengan status PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Selanjutnya, penggugat 2 telah menjadi karyawan tergugat sejak tanggal 6 Januari 2014 dengan status PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Putusan MA Nomor 67 Perdata Khusus PHI 2019 PN Samarinda. Jabatan atau posisi terakhir penggugat 1 dan penggugat 2 sampai dengan saat ini adalah sebagai wakar atau bisa disebut juga dengan petugas keamanan lingkungan. Upah yang dibayarkan oleh tergugat atau oleh perusahaan setiap bulan kepada penggugat 1 dan penggugat 2 sejak tahun 2015 sampai dengan Februari 2019 di bawah ketentuan upah minimum kota Samarinda, bahwa alasan tergugat melakukan pembayaran upah di bawah UMK dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 adalah situasi keuangan perusahaan yang sedang tidak baik. Bahwa di dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan berbunyi, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Persoalan pokok antara para penggugat dengan tergugat adalah hak atas upah dari status hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat setelah adanya pemutusan hubungan kerja oleh tergugat yang berujung pada tuntutan pembayaran atas kekurangan upah yang diterima oleh penggugat. Lalu bagaimana latar belakang terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha di PT Kalindo Etam dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, serta bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kasus di PT Kalindo Etam dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Metode penelitian. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik kepustakaan dan sesi wawancara. Teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menguraikan data tersebut ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan dalam penarikan kesimpulan, menggunakan metode deduktif yang menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran. Hasil penelitian dan pembahasan. Latar belakang terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha di PT Kalindo Etam dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Arman dan Arianto adalah karyawan yang bekerja di PT Kalindo Etam sebagai wakar atau bisa disebut juga penjaga keamanan lingkungan perusahaan. Arman telah menjadi karyawan sejak tanggal 1 Maret 2014 dengan status PKWTT. Selanjutnya Arianto pun sama telah menjadi karyawan tergugat sejak tanggal 6 Januari 2014 dengan status PKWTT. Perusahaan PT Kalindo memberikan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan yang berbunyi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, yang mana kekurangan tersebut terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan Februari 2019 di bawah ketentuan upah minimum kota Samarinda dengan alasan kondisi keuangan yang tidak baik. Nah, hal tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan karena ketentuan undang-undang memberikan pilihan penangguhan seperti yang terdapat
pada pasal 90 ayat 2 dan 3, karena setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 3 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial memberikan tahapan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut. Pihak perusahaan dan pihak bekerja merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam satu hubungan kerja. Dalam salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antara Arman dan Arianto dengan pihak perusahaan. Bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kasus di dalam PT Kolindo Etam yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004? Pertama, putusan Mahkamah Agung menyatakan perselisihan hubungan industrial di antara pekerja Wakar dan PT Kolindo Etam adalah termasuk perselisihan hak. Kedua, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa hubungan kerja para penggugat dan tergugat putus sejak 31 Desember 2018 serta menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan upah para penggugat. Bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kesimpulannya, perselisihan yang terjadi di antara kerja dan pengusaha di PT Kolindo Etam dilihat dari latar belakangnya termasuk perselisihan hak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT Kolindo Etam dengan pekerja, yaitu dengan menggunakan penyelesaian perselisihan secara bipartit dan juga mediasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI yang kemudian tidak mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak yang mengakibatkan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kedua, putusan Mahkamah Agung terkait perselisihan hubungan industrial di antara pekerja Wakar dan juga PT Kolindo Etam yang termasuk perselisihan hak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menyatakan bahwasanya hubungan kerja para penggugat dan tergugat putus sejak 31 Desember 2018 serta menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan upah para penggugat. Bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terima kasih.